Sekilas tidak ada yang spesial dari kampung ini. Kampung yang berdiri sekitar tahun 1979 ini awalnya hanya dihuni oleh beberapa warga saja, dengan harapan ingin membuka lahan perkebunan. Tak satu pun ditemui bangunan megah saat berkunjung di tempat ini. Namun bagi saya, yang spesial selama berada di kampung ini adalah sebuah kampung yang bergerak atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah Raudah. Inilah Desa Raudah, kampung yang berdiri di atas bukit, dikenal sebagai kampung yang menanamkan nilai-nilai keislaman. Sesuai dengan namanya yang terinspirasi dari Taman Surga, yakni Taman Raudah yang ada di Masjid Nabawi, tepatnya di Madinah. Di mana kedepannya Desa Raudah ini diharapkan bisa menjadi taman atau majelis ilmu yang terus menanamkan dan mempertahankan norma-norma agama Islam di tengah modernisasi saat ini. Bersama saya Ayu Purnama, inilah Jejak Islam. Setiap daerah atau tempat pasti memiliki cerita tersendiri. Mulanya kampung ini didirikan hanya semata-mata untuk bisa bertani dan berkebun, kemudian menjual hasil panen ke kota ataupun daerah lainnya. Desa Raudah ini adalah desa yang berada di sebuah puncak gunung. Dan desa ini dihuni oleh 100% penduduknya beragama Islam, berasal dari Kabupaten Nrekang. Sebelum mereka menjadi penghuni desa ini, atas persetujuan Bapak Jupri Tambora dengan Bapak Sindur Sidaris, untuk Bapak Sindur Sidaris ingin berkebun, maka Bapak Jupri Tambora mencarikan lokasi. Dan lokasi Raudah ini dijadikan lokasi pilihan untuk diserahkan kepada Bapak Sindur Sidaris untuk berkebun. Makanya didatangkanlah 24 orang dari Kabupaten Nrekang. Itulah menjadi penghuni desa ini. Sesuai dengan namanya, Kampung Raudah berputar mencari jalannya sendiri. Bergerak dan tumbuh menjadi kampung yang madani, melakukan segala kegiatan yang dilandasi oleh aturan-aturan agama Islam. Dan tentunya mendapat dukungan dari pemerintah setempat sebagai ulil amri. Kampung ini sangat menghargai dan mengikuti aturan dari pemerintah atau ulil amri yang merupakan suatu kewajiban umat muslim untuk mengikutinya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Desa Raudah sebagai desa yang warganya cenderung melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan secara kafah, sehingga saya menilai Desa Raudah ini ke depan sebaiknya diarahkan untuk menjadi desa atau kampung wisata religius seiring dengan program pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, yakni mewujudkan Kabupaten Kolaka Utara sebagai Kabupaten Madani di Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Raudah juga saya bisa nyatakan sebagai miniatur kampung madani di Kabupaten Kolaka Utara. Saya menyatakan bahwa Desa Raudah ini bisa dinyatakan sebagai desa atau miniatur perkampungan madani karena salah satu bentuknya adalah kerukunan masyarakat di Desa Raudah, di mana setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
itu didukung atau dijalankan dengan kegiatan bergotong royong. Sepanjang kegiatan itu mampu digotong royong atau dapat digotong royong, maka itu digotong royong. Bisa dilihat bahwa sepanjang jalan, mulai dari jembatan di bawah sebelah sungai itu sampai ke tempat ini, jalanan itu dikerjakan secara bergotong royong. Sehingga di Desa Rauda ini, jika ada anggaran pemerintah masuk, bisa memiliki multiplier efek, bisa sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Kenapa demikian? Karena sudah menjadi kesepakatan bersama masyarakat bahwa setiap pekerjaan yang dapat digotong royong bisa kita gotong royong dengan masyarakat hanya menerima pemberian snack dan kemudian makan sesuai dengan kebutuhan pada saat bekerja, sehingga seluruh sisanya itu kemudian di-save untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur yang lain. Sehingga saya katakan mungkin kalau dengan menggunakan standar pemerintah, dia hanya bisa menghasilkan 500 meter, tetapi dengan pola kerja masyarakat di Desa Rauda ini bisa menghasilkan sampai 1.500 meter. Pada era modernisasi saat ini, baik disadari atau tidak, kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh nilai-nilai baru dan ada yang tidak sejalan. Hal tersebut mengundang dua keprihatinan umat Islam akan kehampaan spiritual yang dapat merusak moral keimanan. Oleh sebab itu, solusi yang terbaik yakni melaksanakan dakwah secara efektif dan efisien serta berkesinambungan guna mencapai tujuan dakwah, yakni membangun kampung yang bernuansa religius. Menciptakan generasi Qur'ani dirasa menjadi hal yang perlu dilakukan di kampung ini. Antusias para santri memang diperlukan. Hampir setiap malam seusai sholat maghrib, anak-anak santri dibimbing untuk belajar menghafal Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz, bisa bergabung di sini Ustaz? Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, inna rabbaka labil mirsad, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Khusus santri perempuan, ada 3 kelompok penghafal yang dibentuk sesuai umur, yakni kelompok Aisyah, kelompok Asyarah, dan kelompok tertinggi yakni kelompok Fatimah. Semuanya diupayakan agar kelak dapat menghafal hingga 30 juz. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadzakkar insan. Nah, karena kondisi saat ini sedang pandemi COVID-19, maka kelompok ini jadi disederhanakan. Pelaksanaannya pun dilakukan di rumah masing-masing guru ngaji, atau lebih tepatnya door to door. Saqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sama halnya dengan santri perempuan.
Santri laki-laki pun belajar seperti halnya santri perempuan. Metode belajarnya menggunakan sistem Aisar atau taklin, yang caranya hampir sama dengan metode Iqra. Namun perbedaannya, metode Aisar tidak menggunakan cara tahajji atau pengejaan. Karena metode Aisar ini diyakini lebih cepat dalam pemahaman membaca Al-Quran. Tuba. Haila. Dasar baris ini dibaca Hila. Iya. Hila. Iya. Bu'a. Haruna wa Musa. Iya. Mata'ina fa'akalahu. Yuridu gitu. Yuridu hiyatataka. Khiyanataka. Hiyanataka. Ya, gitu. Wa makanu sabiqin. Sabiqin. Bedakan ka dengan ko. Ini kalau ko begini ditebalkan nah. Harus ditenggorokan. Sabiqina. Ya. Sabiqina. Iya, gitu. Panggilan azan subuh telah berkumandang. Warga pun bergegas memenuhi panggilan tersebut untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholat adalah salah satu perintah Allah yang wajib dilaksanakan, dan keutamaan dari sholat adalah berjamaah. Bagi laki-laki, perintah sholat berjamaah adalah wajib, sedangkan bagi wanita adalah sunnah. Dari Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Agar keimanan dari warga tetap terjaga, seusai sholat subuh warga kampung Rauda pun diberikan siraman rohani berupa kajian-kajian dakwah dengan mengundang para ustadz dari luar kampung. Yang terbesar tentu saja adalah hidayah kepada Islam, nikmat iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua ustadz-ustadz yang hadir memberikan apresiasi terhadap kampung ini. Yang di bulan Sya'ban, Nabi SAW mengajarkan, memberikan contoh teladan kepada umatnya. Beliau banyak berpuasa, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tidak akan beliau berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, kecuali bulan Sya'ban. Dusun ataupun desa Rauda ini, masyarakatnya mereka menerapkan ajaran Islam, mengajak keluarganya untuk melaksanakan sholat, misalnya seperti yang kita saksikan tadi, sholat berjamaah di masjid, anak-anak diajarkan Al-Quran Karim, baik itu di rumah maupun di madrasah atau tempat-tempat belajar di masjid, dan kegiatan-kegiatan lain yang selain tentu saja kegiatan rutin mereka di kebun, karena mayoritas masyarakat sini adalah berladang, ya, bercocok tanam, berkebun.
Itulah yang saya ketahui tentang ini, dan alhamdulillah itu merupakan satu, kita bersyukur kepada Allah ada tempat-tempat yang masyarakatnya berusaha untuk menjalankan Islam dengan manhaj yang benar atau jalan yang benar, itu Ahlus Sunnah yang berlandaskan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Selain berkebun dan bercocok tanam, beragam kegiatan Islami dapat kita jumpai di Desa Raoda karena suasana keislaman yang begitu kental. Terlihat dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, yang begitu terbiasa dengan aktivitas yang dilandaskan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, bekerja adalah ibadah. Islam menganjurkan agar umat bekerja, karena bekerja termasuk wajib dalam Islam. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Surat Al-Mulk ayat 15. Warga begitu mengerti akan arti dari surat ini. Mereka bertebaran mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga, semata-mata untuk mendapatkan karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang menarik dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sampai kapanpun. Di Desa Raoda ini begitu amannya ketika kita meninggalkan hasil panen di pinggir jalan atau alat-alat saprodi di pinggir jalan, itu kita tidak perlu ragu, tidak pernah ada yang hilang. Jangankan sendal yang berharga, sendal yang tidak berharga pun tidak akan hilang di sana. Itulah pertanda bahwa masyarakat di Desa Raoda ini sangat taat melaksanakan agama Islam yang sama-sama kita anut. Sehingga saya selaku camat di Kecamatan Lambai, ketika pertama kali ditugaskan dan sampai ke tempat ini merasa terharu. Saya sampai kemudian menyatakan kepada mereka bahwa jika ke depan Desa Raoda ini kita bangun secara bersama, mari kita arahkan pembangunan kita betul-betul kepada pembangunan kampung wisata religius. Layaknya kampung lainnya, berbagai aktivitas dapat kita jumpai di sini. Namun aktivitas atau berbagai kegiatan di sini yang dilakukan selama tidak menyimpang dari agama Islam. Kekompakan dan sikap kegotong royongan selalu diterapkan di kampung ini. Salah satu kegiatan di Kampung Raoda dalam menyiapkan insan-insan yang mampu bersaing di dunia luar, yakni mempersiapkan anak-anak untuk dapat bisa bersekolah di luar. Untuk itu, penanaman pendidikan awal sebelum menempa pendidikan di luar itu merupakan hal yang perlu dilakukan.
agar kelak anak-anak memiliki skill dasar, salah satunya dengan mempelajari bahasa Arab. Mengapa bahasa Arab? Karena hampir kebanyakan anak-anak kampung Rawoda melanjutkan pendidikannya di berbagai pesantren di Indonesia maupun di luar negeri yang membutuhkan kemampuan akan berbahasa Arab. Kampung Rawoda memiliki berbagai aktivitas yang dilandasi keimanan, yakni berbagai kegiatan untuk membina manusia agar mentaati ajaran Islam, guna memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan yang dilandaskan keimanan merupakan suatu perjuangan hidup untuk menegakkan dan menjunjung undang-undang ilahi dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat, sehingga ajaran Islam itu menjadi sibga atau celupan yang mendasari, menjiwai, dan mewarnai seluruh sikap dan tindakan manusia dalam kehidupan dan pergaulan hidup. Desa Rawoda memberikan banyak pelajaran bagi setiap orang yang berkunjung ke sini. Kerukunan, gotong royong, keamanan, kesopanan, dan ketaatan dalam beribadah menjadikan kampung ini sebagai kampung percontohan yang harapan kedepannya bisa menjadi kampung wisata religi. Demikianlah jejak Islam di Desa Rawoda, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara. Saya Ayu Purnama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون